diri pada surat Al-A'la ayat 14 tersebut adalah zakat fitrah. Dalam sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradha zakatal fitri min Ramadan 'alan nas sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw abdin dzakarin aw untha minal muslimin, rawahul Bukhari. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada seluruh manusia, yaitu dengan cara membayar satu sok. Nanti akan kita bahas satu sok ini, atau 4 mud dari kurma, atau satu sok dari gandum kepada setiap orang yang merdeka, atau budak laki-laki atau perempuan dari kaum muslimin. Jadi tidak ada bantahan atas ini karena dalil dari Quran hadis. Zakat fitrah adalah wajib, maka siapa yang berzakat akan mendapatkan pahala, dan yang tidak mengeluarkan sedangkan dia mampu, maka dia akan berdosa. Waktu mengeluarkan zakat fitrah, ada 5 waktu dalam mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, waktu wujub, waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah, biidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi mereka yang mendapati sebagian waktu Ramadan dan sebagian waktu Syawal. Dari sini kemudian dikatakan bahwa seseorang yang meninggal sebelum maghrib di akhir Ramadan, misalkan hari ini terakhir Ramadan, besok sudah riyayah, oyoyir, ya. Besok sudah hari raya, hari ini hari terakhir Ramadan. Kok ada seorang bapak atau seorang ibu meninggal jam 5 sore, ya, sebelum berbuka meninggal, maka almarhum atau almarhumah ini tidak dikenakan kewajiban zakat karena beliau tidak mendapati sebagian waktu Syawal, yaitu setelah maghrib. Demikian pula bayi yang lahir setelah maghrib dapat 2 menit, adzan maghrib dapat 2 menit, belum qomat, bayi lahir, maka bayi ini juga tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sebaliknya, jika ada bayi yang lahir detik-detik menjelang adzan maghrib di hari terakhir Ramadan, misalkan adzan maghrib jam 5:30, 17.30 misalkan, 17.25 lahir ini bayi, maka bayi ini terkena kewajiban zakat fitrah. Demikian pula orang yang meninggal ba'dal maghrib, ya, adzan maghrib baru makan kurma 1, belum sampai 3, ya, belum minum air putih, baru kurma 1, meninggal, maka beliau ini terkena kewajiban zakat fitrah, ya. Itu maksudnya waktu wajib seseorang yang mendapati sebagian waktu Ramadan dan sebagian waktu Syawal. Yang kedua, waktu fadilah, yaumul id ba'da tulu'il fajri wa qabla salatil id wal afdal ba'da salatil fajr. Waktu yang fadilah, waktu yang utama. Dalam syariat Islam, baik itu kewajiban ataupun sunnah, segala sesuatu yang mengandung keutamaan itu berat juga. Sesuatu yang pahalanya tinggi, yang pahala banyak, itu juga pekerjaannya cukup berat juga. Contoh saja, qiyamul lail. Qiyamul lail itu yang utama itu bangun di sepertiga malam terakhir, misalkan jam 1, setengah 2, kemudian sholat, kemudian tidur lagi, Pak. Nah, nanti 5 menit sebelum subuh bangun. Ini berat. Kalau tidak sanggup ini bablas.
Nah, biasanya orang qiyamul lail ya mendekati subuh lah, jam 3, setengah 4, mesisan subuh. Ya bagus, cuman yang utama bangunnya cara seperti itu, berat. Ya, apapun itu, baik kewajiban ataupun kesunahan, itu yang mengandung fadilah, keutamaan pasti berat. Ya. Tapi kembali kepada masing-masing, mau apa tidak, tergantung pilihannya masing-masing pada kita. Waktu fadilah, waktu utama mengeluarkan zakat fitrah yaumul id, pada hari id, ba'da tulu'il fajri, setelah terbit fajar. Terbit fajar itu ditandai dengan azan subuh. Jadi fajar terbit baru azan, bukan azan dulu kemudian fajar terbit. Maka sehingga orang kalau sahur ya belum ditelan, masih di mulut kok azan subuh, ini harus dikeluarkan karena fajar sudah terbit. Demikian pula niat puasa, lupa niat ketika azan subuh baru ingat, oh ya saya belum niat, maka niatnya batal. Ya, wajib menahan lapar, makan dan minum, ya, tapi dia mengqadha di hari yang lain di luar Ramadan. Setelah terbit fajar, wa qabla sholatil id, sebelum sholat id. Wal afdol, ya dari situ, dari rentang waktu itu yang afdol lagi ba'da sholatil fajr. Jadi setelah sholat subuh begini, ya keluar dari masjid, memberikan zakat fitrah. Tidak ada panitianya, tutup. Ya. Panitianya juga repot. Yang setrika, yang ibunya ya sih apa ya, noto kastengel dan lain sebagainya. Jadi ini ya, langsung ke mustahik. Ya sebelumnya kita sudah punya ajar, tapi ya jangan jauh-jauh. Nanti ini mau tak berikan yang berhak di sana loh. Jurang Wugu, Wagir, waduh. Setelah siang ya, yang dekat sekitar sudah tahu ini. Oh ini. Ya. Jadi setelah sholat subuh langsung di. Ini juga jadi kendala ketika mustahiknya masih tidur kan. Tok pintu, assalamualaikum. Krip-krip, oh ya. Ya artinya kita sudah ini dah. Sudah ada pemetaan ini siapa. Kalau mau mendapatkan waktu fadilah, waktu utama. Ya, setelah subuh, sebelum sholat id. Ya, sebelum sholat id. Waktu jawaz, waktu yang boleh diperbolehkan seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah. Wa huwa min awali Ramadan, sejak awal Ramadan. Pokoknya sudah masuk Ramadan dengan yakin, tidak boleh ragu-ragu. Ini tanggal 1 apa tanggal 30 Sya'ban ya hari ini ya. Saya tak zakat, tidak boleh, harus yakin ya bahwa hari ini 1 Ramadan, maka boleh bagi orang tersebut mengeluarkan zakat fitrahnya. Waktu karohah, waktu makruh. Makruh ini artinya jika dikerjakan tidak apa-apa, tapi jika tidak mengerjakan di waktu ini mendapatkan pahala. Kapan waktu makruh? Takhiruha an sholatil id ila ghurubi syams, mengakhirkan hingga selesai sholat id, sampai tenggelamnya matahari di hari raya. Misalkan hari ini 1 Syawal, hari ini 1 Syawal belum mengeluarkan zakat sampai sholat id, ya diakhirkan sampai baru 1 Syawal sore baru mengeluarkan. Ini makruh, tidak berdosa tapi nggak dapat pahala. Illa limaslahatin kantidhari qaribin au faqirin sholih, kecuali alasan dia menunggu mengakhirkan zakat ini untuk maslahat, ya ada kepentingan tertentu seperti menunggu kerabat, ya ini kerabat saya belum datang ini, mungkin dari mudik atau bagaimana, saya tak niat zakat fitrah ini saya kasihkan ke saudara saya, ke kerabat saya, tapi dia belum datang, masih perjalanan. Atau au fakirin soleh, atau menunggu kepada orang fakir yang soleh. Kalau ada alasan seperti ini, karena menunggu kerabatnya atau menunggu orang fakir yang soleh, boleh, dan tidak ada kemakruhan, ya tidak makruh untuk ditunda. Karena memang situasinya di tempat itu belum ada yang betul-betul berhak terima zakat. Akhirnya waduh ya apa ini, nanti kalau saya berikan kepada mustahik yang di sini, sedangkan mustahik di sini kok kriterianya belum masuk, ya karena saking hati-hatinya ini orang menunggu, tidak
kerabat saya itu, atau mungkin menunggu orang fakir yang soleh, ini nanti datang mungkin nanti siang gitu ya. Zuhur dia datang, dikasihkan, tidak apa-apa. Waktu hurma, waktu haram, waktu yang diharamkan mengeluarkan zakat fitrah yaitu takhiruha an yaumil id illa li'udhrin. Ya, diakhirkan sampai terbenamnya matahari di hari raya, kecuali ada uzur, ya. Fayajuzu takhir, maka boleh ditakhir, diakhirkan. Ya mungkin tadi itu kesulitan mendapatkan mustahik yang berhak, ya sedangkan mustahik ada tapi jauh, tidak memungkinkan untuk ngirim ke sana, maka boleh. Wa takunu qadha'an biduni izin, dan hal yang seperti itu menjadi qadha bagi orang, bagi muzakki, terhitung qadha tapi dia tidak dosa. Ya, hukumnya qadha tapi tidak dosa karena sudah lewat azan maghrib. Tapi kalau sengaja dia, entah karena malas, entah karena apa gitu ya, malas sengaja, tidak ada udzur sama sekali, mustahiknya banyak di daerahnya, tapi dia tidak mau segera mengeluarkan sampai azan maghrib, maka setelah azan maghrib itu hukum zakat fitrahnya menjadi qadha dan dia berdosa atas itu. Ya, dia berdosa atas itu. Kemudian siapa saja yang wajib terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah ini, ya. Yang pertama setiap muslim pasti. Artinya orang kafir tidak mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat, ya. Jadi yang mengeluarkan zakat harus beragama, yang dikeluarkan zakatnya harus beragama Islam. Orang yang dikeluarkan zakatnya harus beragama Islam. Adapun orang yang akan mengeluarkan zakat, orang yang akan mengeluarkan zakat untuk kerabatnya tidak disyaratkan beragama Islam. Contoh gini, jika sang anak kafir, ya, sedangkan ayahnya muslim, anaknya kafir, bapaknya muslim, maka wajib bagi anak tersebut mengeluarkan zakat ayahnya, dikarenakan ayahnya beragama Islam. Sebagaimana si anak wajib memberikan nafkah kepada ayahnya, dengan syarat, ada syaratnya juga, sang ayah tidak mampu untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Jadi anaknya ini kafir, mampu, bapaknya muslim tapi tidak mampu, sampai beli beras saja mungkin ya kurang itu, minim. Maka si anak ini ya wajib mengeluarkan zakat untuk ayah, bukan untuk dia karena dia kafir, tidak boleh, untuk ayahnya. Syarat yang kedua, anak harus sudah baligh, ya, anak sudah baligh dewasa. Dan yang ketiga, sang anak mampu memiliki uang atau beras untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi ayahnya. Ini contohnya begitu, ya. Jadi yang dikeluarkan zakatnya itu harus muslim. Adapun yang mengeluarkan zakat itu tidak harus. Jadi contohnya, ilustrasinya seperti itu, seorang anak dan ayah yang berbeda agama. Kemudian budak muba'at yang sebagian dari dirinya sudah dimerdekakan, ya. Jadi budak itu bisa menebus dirinya sendiri kepada tuannya. Kalau sebagian dirinya sudah ditebus, walaupun dia belum sepenuhnya merdeka, ya, wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat. Kemudian, nah tadi ya, seorang yang berada di mendapati sebagian waktu Ramadan dan sebagian waktu Syawal. Adapun jika orang tua ini ya mungkin karena rumah sakitnya jauh dari masjid, ragu-ragu apakah bayinya ini lahir di waktu Ramadan apa sudah masuk Syawal, karena mepet sekali ini. Adzan maghrib 17.30, lahirnya 17.29. Wah, terus tidak dengar adzan, mungkin jauh apa bagaimana, atau mungkin daerah yang Islamnya minoritas. Ragu-ragu loh, tadi ini lahir ini masih Ramadan apa sudah Syawal ini bayi kita ini, ya. Nah kalau begitu ragu-ragu, maka dalam masalah ini tidak wajib bagi orang tuanya untuk mengeluarkan zakat, karena dikeluarkan zakat fitrah itu harus
dengan keyakinan, tidak boleh ragu-ragu. Seperti tadi, sebagaimana masuk awal Ramadan, ini tanggal 1 apa 30 Sya'ban ya, tidak boleh ragu-ragu, harus yakin. Demikian pula bayi yang dilahirkan mepet, waktunya mepet antara maghrib begitu ya, sehingga tadi itu waktu kontraksi masih sebelum adzan, lahirnya pas adzan, soalnya di masjid sana adzan, sini belum, wah bingung, ragu-ragu, ya tidak wajib ya. Ini syarat. Kemudian yang berikutnya syaratnya memiliki makanan yang cukup ya untuk malam hari raya dan untuk hari raya. Kelebihan makanan ya, jadi mempunyai kelebihan makanan. Maka jika tidak mempunyai kelebihan makanan yang cukup di malam hari raya dan pada esok hari raya, maka orang ini dikatakan tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya ya. Berikutnya syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah, yaitu harus memiliki harta yang lebih dari 3 kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan biaya hidup bagi dirinya dan orang yang wajib diberi nafkahnya untuk sehari semalam ya. Jadi orang Islam yang punya kelebihan harta untuk biaya hidup dirinya dan orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya, istri, anak, orang tua, maka wajib bagi dia mengeluarkan zakat. Ini kebutuhan hidup ya, yang pokok, sandang, pangan, papan. Untuk yang gaya hidup tidak, untuk memenuhi gaya hidup bukan, ini kebutuhan hidup. Kalau memenuhi gaya hidup tidak ada habisnya ya. Jadi yang penting dia punya memiliki kecukupan harta untuk membiayai hidupnya sendiri dan orang yang wajib ditanggung nafkahnya selama sehari semalam. Artinya dari malam Idul Fitri sampai besoknya. Adapun lusa enggak, yang penting cukup buat malam ini Idul Fitri sama besoknya. Loh, lusa enggak ada untuk lusa, enggak ada syarat untuk lusa. Jadi untuk malam dan besoknya saja. Kemudian mindainin walau muajalan, mempunyai kecukupan harta untuk bayar hutang meskipun hutangnya itu belum jatuh tempo. Buat apa orang Jawa bilang jagane, iki kok kayak jagane bayar hutang, jagane nyicil ya, kredit apa misalkan ya, pembelian apa kredit begitu. Itu ada. Walaupun belum jatuh temponya, misalkan lebaran tanggal 1 apa 2 lah, tanggal 1 gampangnya, tanggal 1 ya. Itu jatuh tempo hutangnya tanggal 15. Masih kurang 2 pekan, tapi dia sudah ada cukup. Kalau untuk biaya hidup hari ini dan besok ada, tapi untuk bayar utang yang tanggal 15 tidak ada, belum terkena atau tidak terkena kewajiban. Min khadimin wa manzilin ya. Jadi dari biaya untuk bayar pembantu dan sewa rumah yang sesuai kedudukannya. Kalau memang dia sewa, harus rumah sendiri kan tidak perlu untuk bayar. Misalkan dia punya pembantu, oh ini untuk bayar pembantu. Misalkan orang itu ada yang modelnya pembukuan rumah tangga itu, ini untuk uang ini untuk uang ini disiapkan begitu ya. Untuk biaya hidup besok, hari ini dan besok cukup keluarga. Untuk bayar hutang cukup, bayar pembantu. Nah ini. Apabila seseorang pada waktu hari raya dan malamnya tidak memiliki harta yang lebih dari 3 kebutuhan tersebut, maka tidak wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya, ini yang tahu ya dirinya masing-masing, tidak perlu kepo ya. Aku kelihatannya mampu kok bayar zakat. Nah, mungkin dia punya tanggungan hutang ya, tapi belum ada uang yang buat jaga bayar hutang itu ya. Ya, artinya ini untuk diri kita sendiri ya, tidak perlu kita meneliti apa yang orangnya. Ukuran wajib dikeluarkan zakat fitrah, makanan pokok yang dimakan di daerah tersebut 1 sok tiap orang atau 4 mud. Mud itu menurut ukuran mudnya Nabi, 1 mud itu 6 ons berapa gitu. Itu ada Pak.
seperti cawan begitu ya. Seperti muk tapi dari apa? Ada yang dari aluminium, ada yang dari tembaga gitu. Itu ada ijazahnya juga dari Nabi, kemudian para sahabat, tabiin, para ulama terus itu ada seperti bejana kecil gitu, mut, satu mut. Jadi kalau apa nganu beras seret gitu dipereskan di bibirnya itu satu mut. Itu kalau ditimbang 6 ons lebih, hampir 7 ons. Ya, bersih ya, berat bersih. Tidak sama tempatnya, tidak berasnya saja itu bersih hampir 7 ons. Lah, satu sok, satu fitrah itu 4 kali itu. Nah, makanya di sini dikatakan ukuran mutnya Nabi 2,75 kilo kalau pakai itu. Tapi ya ada juga pendapat yang mengatakan satu mut itu 6 ons. Sehingga kalau satu sok itu kan 4 mut, 2,4 kilo, sehingga zakat 2,5 kilo itu sudah sah. Tetapi afdolnya apa salahnya kita nambah 2 on atau nambah setengah kilo ya. Kalau beras anggaplah 1 kilo itu 11.000 ya, nambah setengah kilo kan kalau bahasa Ustaz 2M ya Pak, 5.500 ya, nambah cuma 5.500 setengah kilo ya. Kullu man talzamuhu nafaqatu ghairi talzamuhu fitratu. Setiap orang yang wajib diberi nafkahnya maka wajib pula untuk dibayarkan zakatnya. Ya. Tapi di sini ada beberapa orang yang keluar dari kaidah ini, dari rumus ini. Orang yang wajib diberi nafkah wajib pula dibayar zakatnya, kecuali yang pertama yaitu ibu tiri, istrinya bapak. Wajib bagi anak untuk memberi nafkah kepada ibu tiri jika punya kemampuan si anak tadi itu. Tapi anak tiri tadi itu tidak wajib mengeluarkan zakat ibu tiri ya, hanya wajib memberi nafkah jika memang ibu tiri tadi tidak mampu, sedangkan si anaknya mampu. Budak yang kafir ya, budak ini wajib diberi nafkahnya, wajib bagi tuan untuk menafkahi budak meskipun kafir. Tetapi tidak wajib bagi tuan ini untuk mengeluarkan zakat karena dia kafir. Padahal syarat wajib zakat adalah muslim. Orang yang dikeluarkan zakatnya harus orang yang Islam. Kerabat dekat yang kafir, saudara yang kafir, wajib menafkahinya jika memang saudara itu tidak mampu tetapi tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Atau istri yang kafir, wajib bagi suami yang muslim untuk menafkahi istrinya yang kafir, tetapi tidak wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya ya. Ini dari kaidah kullu man talzamuhu nafaqatu ghairihi talzamuhu fitratuh. Setiap orang yang wajib diberi nafkahnya maka wajib pula untuk dibayarkan zakatnya. Kebalikannya, kullu man la talzamuhu nafaqatu ghairihi la talzamuhu fitratuh. Setiap orang yang tidak wajib diberi nafkah maka tidak wajib pula mengeluarkan zakat fitrahnya. Jadi kemudian bagaimana jika makanan pokok itu berbeda? Artinya begini, kita biasa makan nasi Pak. Satu saat kita Ramadan itu di luar negeri sampai Lebaran. Misalkan di mana ya? Saya ceritakan yang Australia misalkan ya. Sedangkan orang Australia itu enggak makan nasi. Ya mungkin ada fakir miskin yang muslim di sana, tapi kan enggak makan nasi. Sedangkan kita makan nasi. Bagaimana itu zakat fitrahnya? Maka zakat fitrah itu mengikuti makanan pokoknya mustahik yang diberi zakat, bukan menurut seleranya muzaki. Jadi kebetulan kita pas Ramadan atau di Indonesia saja mungkin ada yang makan nasi ya, makan sagu, dengan tepung sagu diolah begitu. Kemudian waktunya mengeluarkan zakat fitrah di daerah itu, ya saya mau zakat fitrah pakai beras. Loh di sini masyarakatnya tidak makan nasi. Memang tidak makan beras tidak bisa dimakan. Tidak makan nasi ya.
Jadi makannya pakai tepung, ya sudah beli tepung. Dan boleh bagi seseorang itu mengeluarkan zakat lebih baik. Contoh begini, saya mau zakat fitrah pakai gandum. Gandum itu lebih mahal insya Allah daripada beras. Tepung gandum itu lebih mahal daripada beras. Itu boleh. Yang tidak boleh itu dicampur. Misalkan zakat fitrah 3 kilo, yang 1,5 kilo itu beras, 1,5 kilonya gandum, itu tidak boleh. Tapi kalau mencampur dengan sejenis sama-sama beras, cuman yang ini beras super, 1,5 kilo beras super dicampur dengan 1,5 kilo beras yang biasa, itu boleh. Ya. Tapi kalau dicampur beda, makanan pokoknya beda ya, misalkan dari tepung sagu dicampur 1,5 kilo dengan tepung gandum atau tepung sagu dengan beras, ini tidak boleh. Ya. Tapi kalau mengeluarkan zakat yang lebih baik itu boleh. Atau begini, kita biasa mengkonsumsi beras yang sekilonya 10.000 misalnya sehari-hari. Untuk zakat fitrah minimal kita mengeluarkan yang sesuai dengan nilai yang kita konsumsi sehari-hari, 10.000. Jangan di bawahnya. Lebih mahal, tidak apa-apa, lebih afdol setahun sekali. Beli yang sekilonya 11.000 atau 12.000. Ya, jadi lebih baik yang dikasihkan kepada orang itu lebih baik. Kenapa? Tadi itu tuhratun lishaim, sebagai pembersih. Ya, pembersih daripada ibadah puasa kita. Berikutnya, golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu yang berbunyi ayatnya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang yang fakir, orang yang miskin, pengurus zakat, amil, ya, pengurus yang dilantik oleh pemerintah, wal mu'allafati qulubuhum, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, para budak yang memerdekakan dirinya, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah mengetahui lagi Maha mendengar. Ini adalah sudah harga mati, ya, tidak boleh diutak-utak, tidak boleh ditambah, ya, atau dikurangi. Ya 8 ini sudah. Tapi tidak mesti dalam satu daerah itu tidak mesti menemui 8 golongan ini. Yang banyak ya fakir dan miskin. Mungkin juga bisa gharim, orang yang berhutang, panitia pembangunan masjid. Ya, meskipun orangnya ini mungkin mampu, kaya, tapi dia masih punya tanggungan. Itu bon-bon material atas nama beliau. Ya, semen masih utang ini 100 sak, batu bata masih utang 5.000 biji, besi, pasir masih utang 2 truk. Ya, tapi ini bukan hutang untuk dirinya, untuk kepentingan dirinya, tapi untuk maslahat. Pembangunan pondok pesantren, pembangunan masjid, pembangunan ya tempat-tempat ibadah, ya. Itu bagi panitianya itu dikatakan gharim, ya. Fakir itu orang yang tidak mempunyai harta sama sekali dan juga tidak punya pekerjaan, ya. Tidak punya harta sama sekali dan tidak punya pekerjaan, atau kalaupun dia bekerja penghasilannya itu kurang dari separuh kebutuhan. Misal dalam 1 bulan orang ini butuh untuk kebutuhan hidupnya yang pokok 1 juta, bekerja siang malam setiap hari, dapatnya sebulan cuma 400.000, kurang dari separuh. Ini fakir, berhak menerima zakat. Miskin ini masih lebih nayamul daripada fakir. Miskin ini misalkan dia kebutuhan sebulan 1 juta, dapatnya kerja itu 600, 700, itu miskin. Ya, kalau fakir ini lebih ini.
Cuman yang perlu diperhatikan juga, tidak hanya melihat dari segi fakir atau miskinnya. Sebagian ulama yang berhati-hati betul itu memilih fakir miskin yang beribadah. Tidak cukup hanya Islam, yang beribadah. Ya, karena apalagi sholat. Sholat ini kan al-farqu bainal muslim wal kafir. Ya, kita tidak tahu orang ini tidak sholat itu karena males atau karena dia menganggap bahwa sholat itu bukan kewajiban. Kalau orang itu tidak sholat terus mengatakan gak wajib kok, ini naudzubillah, ini murtad, ucapannya ini mengeluarkan dia dari Islam, dan ini kalau dikasih zakat, zakatnya tidak sah. Maka lebih amannya begini, fakir miskin yang sholat, begitu aja. Jadi ada titik bintang kecil S dan K begitu. Waktu banyak Pak fakir miskin itu Pak ya, di pinggir-pinggir jalan itu kan mereka tidak punya rumah ya, mereka tidak punya pekerjaan ya, tapi kalau ibadah Allah alam, kita cari yang pasti-pasti aja, ini jangan spekulasi, ini penentu kan, zakat ini wajib. Kalau sedekah sunnah ya, mau bagi takjil misalkan, bagi aja wis, mau di pinggir jalan, bu poso bu enggak, dibagi aja, wong sunnah ya. Sahur on the road, wah bagi-bagi aja, tukang becak bu poso buka spot kasih aja, wong sunnah enggak apa-apa. Enggak ada ketentuan sunnah itu harus fakir miskin muslim, enggak. Sedekah hadiah itu bebas. Kalau zakat fitrah itu harus hati-hati. Waduh saya enggak tahu pasrah panitia. Nah ini panitia itu harus jeli ya, nanti bertanggung jawab. Panitia itu enggak enak-enakan, harus jeli. Terus juga termasuk ada seperti ini Pak. Karena orang sekarang ini kan zamannya ingin praktis, zakat fitrah transfer, waduh berasnya enggak ditaruh uangnya. Nah itu kadang ada satu kepanitiaan begitu ya, enggak mau repot, panitianya enggak mau repot, yang zakat muzakinya juga pengennya yang praktis begitu, podot ini. Pak, saya mau zakat, ya enggak beli beras Pak, loh oyong-oyong lah, saya ini satu rumah 6 orang, mau beras lah kabotan, sudah berapa ini? Oh iya berarti kalau anggaplah 3 kilo ya, 30.000 ya. 6 orang 180, ya sudah ini saya beli, oh ya ini berasnya ini satu, disiapkan gitu. Sama niati ya, nama itu an ukhrija zakatul fitri an nafsi wa an zaujati wa an waladi, semua sebutkan sudah terima ya. Ini beras kan sudah miliknya Pak tadi itu ya, tidak diinggirkan tuh bahasa Indonesia, diinggirkan, disisihkan enggak, tetap aja di situ panitia untuk anu mas ya. Datang lagi satu orang, Pak saya mau zakat fitrah, iya nambah beras ya, untuk orang 3 jiwa, oh iya 90.000, silakan diniati. Loh ini kan berasnya yang Pak tadi itu sudah dibeli Pak tadi itu, oh wancet 2 hari tetap di sini, ini beras berapa orang, ini tidak sah, panitia tanggung jawab ya. Jadi kalau memang niat menyediakan beras zakat fitrah yang sudah dibeli itu ya disisihkan begitu ya. Dijual lagi ya, kadang ini sudah dijual lagi, diputer begitu ya. Nah jadi sudah miliknya orang si A ya, sudah punya si A, di anu lagi si B begitu. Terus juga ada tagobut ini serah terima begitu. Jangan si muzaki ini belum nerima berasnya, oh iya beras masih di karung itu, nanti mau diambilkan, bayar dulu didoain. Loh ini berasnya belum diambilkan, kan belum serah terima yang sah begitu loh. Jadi diambilkan dulu ya, terus diniati, didoai. Bagi muzaki ini doa bukan hanya untuk zakat saja ya, untuk sedekah hadiah. Setiap kita memberikan sedekah, setiap kita memberikan hadiah zakat, pokok memberi itu berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu doa bagi yang memberi. Bagi yang menerima dikatakan ajarakallahu fima a'taita wa barakalaka fima abqaita. Semoga Allah memberi ganjaran kepada apa yang kau beri, dan semoga Allah memberkahi apa yang kau simpan. Waduh enggak hafal, enggak hafal, jazakallah khair, semoga Allah membalas kebaikanmu. Jadi setiap kita dikasih itu Pak ya, ini kita biasakan. Setiap kita dikasih orang apapun itu, matur suwun boleh,
syukron boleh, matur nuwun, terima kasih boleh. Tapi yang paling utama, tidak ada balasan yang lebih utama kecuali ucapan jazakallah khair. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Apapun itu. Masuk kurma mek 3. Pak ini batak cil. Masuk kita sudah punya kurma kan. Oh iya terima kasih ya jazakallah khair. Itu doa yang utama. Kita mendoakan orang lain untuk apa? Kebaikan. Bahkan ya. Ini merembet masalah sedekah. Itu orang-orang salaf dulu kalau ngasih sedekah itu beliau terima kasih, Pak. Ada pengemis sak welase, Pak. Oh nggih. Matur suwun nggih. Sambil ngasih itu bilang terima kasih. Kalau di sana mana di jauh Pak, di Ukraina sana loh ya. Ngasih dikei menengai. Gak suwun, gak opo. Lagi itu gerundel dalam hati. Ndak di sana loh, di Ukraina apa di Soviet. Di sini insya Allah ya kurang lebih. Ya. Kayak nggak terima itu loh. Apalagi ngasihnya dalam jumlah yang besar. Ya, bingkisan besar dikasih menengai. Dalam hatinya mau ngikir dikai menengai. Ya. Manduk dok. Nggak boleh, itu termasuk riya. Apa ya? Nggak ikhlas itu. Perkara dia mau bilang terima kasih atau mungkin malah ngilok dikasih malah waduh sakmene tok ngekei, misalkan begitu, bro. Ya biarkan sudah usah. Nah ini sudah kita sudah lillahi taala sudah perkara dia. Bahkan Siti Aisyah itu pernah saking beliau tuh tidak ingin mendapat balasan dari orang yang diberi. Suatu saat ada orang datang minta sama Siti Aisyah, kemudian dikasih, diam aja ini orang. Yang dikasih ini diam aja. Rasanya Siti Aisyah kemudian menyuruh pembantu perempuannya, tolong ini ikuti orang. Kalau memang dia mendoakan saya, doakan balik. Jangan sampai saya menerima balasan dari dia meskipun doa. Ya. Akhirnya pembantu ini mengikuti pengemis tadi, diikuti begitu. Suatu saat ya, akhirnya sudah agak jauh dibuka. Oh alhamdulillah dapat, didoakan Siti Aisyah. Mudah-mudahan di orang yang ngasih saya mendapat balasan begini. Pembantunya nyaut, sampean juga mudah-mudahan dapat balasan dari Allah. Loh kaget, kenapa? Siti Aisyah tidak mau dapat balasan apapun dari sedekahnya meskipun itu hanya doa, dikembalikan. Jadi misalkan ada orang minta pengemis ya, mugi-mugi rezeki lancar, nggih sampean nggih ngoten, mugi panjang nggih sampean nggih, kembalikan doanya. Ya. Itu hanya minta doa, apalagi minta dipuji, minta dan lain sebagainya. Didoakan, dikembalikan. Ya. Bahkan al-yadul ulya khairun min yadis sufla, itu kan secara umum ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu saking jaganya orang dulu itu, kalau ngasih itu dari bawah begini, bukan dari atas. Supaya apa? Sampean yang ngambil aja. Walaupun sampean minta, tapi posisi tangan sampean di atas. Sampean lebih utama daripada saya. Bukan mentang-mentang saya ngasih dari atas begini, saya lebih utama dari sampean. Enggak, sampean lebih utama. Kenapa? Kalau tidak ada sampean, ini harta tetap di dompet, tidak ketemu di akhirat nanti. Kalau tidak ada sampean datang minta sumbangan, ya, ini harta tetap, uangnya tetap diberangkas, tidak ketemu di barzakh nanti. Makanya Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicitnya Nabi Muhammad, itu setiap ada datang peminta kepadanya disambut marhaban, ya marhaban, selamat datang biman hamala zati fil akhirah ilal akhirah, selamat datang dengan orang yang membawa bekalku, membawa hartaku ke akhirat. Tambah seneng. Oh, ngomong-ngomong, seneng. Sama ini ya. Terima kasih ya. Gara-gara sampean nanti ini harta saya ini kekal nanti. Ya. Kalau di mana tadi itu di Soviet, lihat orang bawa map, duh, gimana proposal mana? Belum ketok pintu, cek diinceng tok. Waduh, proposal mana? Duh, masjid gak mari-mari, bangun opo wae. Iki menemben Jumat, ini pembangunan kapan mari ini wis apik ngene. Grundel, belum minta, masih pengumuman masjid membutuhkan ini ya. Jadi ya, tadi kembali ke zakat fitrah, kita perlu hati-hati. Kemudian ini juga masih ada kadang terjadi kesalahan. Mengeluarkan zakat untuk anak yang sudah balik. Boleh tapi dengan izin. Saking cintanya orang tua kepada anak ya, kemudian anak yang masih kuliah mungkin di luar kota, di Jakarta, di Jogja, di Semarang, sebutkan zakat, diniatkan ini zakat fitrah untuk anak saya, tanpa izin dia, tak boleh. Telepon, nak, le, do, ini ya saya izin
Walaupun orang tua izin sama anak, karena anak ini dianggap sudah balik, dewasa dan mampu bekerja, kecuali anak yang balik tadi tidak mampu, dalam hal ini sakit ya sakit apa begitu ya, sehingga tidak mampu untuk bekerja, tidak mampu mencari nafkah. Ini sehat walafiat. Loh, tapi dia belum bekerja. Iya, tapi dia mampu. Misalkan dia bekerja itu mampu, meskipun masih kuliah, masih SMA, ya. Pokok anak yang sudah balik, ya SMP, SMA itu kalau mengeluarkan zakatnya. Atau begini, belikan beras, pasrahkan untuk mempelajari. Nduk, iki ya, saya belikan kamu beras, niatan sendiri. Ini niatnya. Atau diajak ke panitia, diajari, ya. Kadang ya itu wajar ya, orang tua yang sayang sekali sama, cinta sama anaknya, wis kok repot beli ini nanti sulit begini, tak belikan sekalian, beli sak buat sak keluarga. Praktis begitu ya. Harus izin. Ya, itu opsi pertama, izin. Kalau oh iya Bu, oh nggih, monggo, matur nuwun misalnya si anak tadi. Atau dengan kalau anaknya di rumah begitu balik, itu dibelikan beras. Beli berasnya, tidak belikan beras. Kamu niati sendiri atau kamu antar sendiri, biar tahu prosedurnya, doanya bagaimana, begitu ya. Jadi ini beberapa hal sekedar mengulang kembali tentang zakat fitrah. Dan sekali lagi bagi para panitia dimohon untuk berhati-hati dalam menyalurkan zakat, karena zakat ini adalah amanat umat. Kalau panjenengan betul-betul teliti, jeli dan jitu dalam menyalurkan zakat, maka pahala panitia ini sangat luar biasa sekali. Tapi sebaliknya, kalau panitia ini teledor, sembarangan, ya, pengin gelis praktis, wis ndang riyo, ndang mari, ndang mulai begitu misalkan, ya wis kau apa wis iki ya ini hati-hati, tanggung jawab di akhirat. Bukan kalau muzaki ini kan sudah lepas sudah, Pak panitia saya pasrah wakil sudah, sampai yang lebih tahu. Kalau saya untuk bagi sendiri repot, nanti takut salah sasaran, ya sudah amanat begitu kok panitianya sembrono. Nah ini hati-hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk kemudian kita beribadah kepada Allah, khususnya dalam mengeluarkan zakat fitrah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki meskipun tidak sedikit, tidak apa-apa, kita ikhlas ridho, ya yang penting halal dan barokah. Meskipun rizkinya tidak sedikit, niat untuk sanggup ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan rizki yang amat besar di bulan ini, yaitu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kedua orang tua, guru-guru dan semua orang kita cintai diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sewaktu-waktu kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap keharibaannya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallah ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang dilakukan panitia itu kita tertata, artinya ring kita buat
kemudian dalam hal kita belajar supaya kita itu transparansi apa yang kita makan. Kalau dulu kita menyediakan beras, kadang-kadang kan orang enak bawa pulang gitu ya. Padahal dimakan itu 12.000, nanti bisa menyediakan IR gitu kan, itu kan nggak transparan. Maka saya bilangkan untuk menerima uang. Jadi Bapak Ibu, kami hanya menerima beras supaya kami nggak sulit juga transparan. Kemudian doa kita sudah siapin, kita bimbing juga di ruang itu kita sudah siapkan. Jadi di antaranya itu yang kita selalu perbaiki karena kita sangat berhati-hati karena amanah dari bapak-bapak yang sudah mengamanahkan kami harus berbuat yang ingin benar. Itu yang kita klik di sini bisa. Mudah-mudahan mungkin kalau ada kekurangan yang untuk kita ingatkan. Sebenarnya untuk menyediakan beras itu ya, seperti di Masjid Jami itu beras yang bagus sekali Pak. Jadi kalau memang mau menyediakan itu beras yang bagus sekali, sehingga misalkan jamaah itu sehari-harinya sudah konsumsi beras yang bagus, ketika datang ke panitia itu paling tidak sama gitu. Ya paling tidak itu sama. Kalau memang di bawah itu ya berarti lebih baik. Itu opsi. Ya. Ya. Atau bisa juga karena kalau berat, ya mungkin karena dia satu kakak itu mungkin banyak orang, kalau oyong-oyongan itu panitia bisa dijemput. Janjian gitu kata. Nggih. Jemput bola karena. Nggih. Dengan apa Pak? Untuk zakat fitrah atau zakat mal? Zakat fitrah. Ya tadi kan termasuk uang tadi ya, transfer, akadnya perwakilan. Saya wakilkan membayarkan zakat fitrah kepada panjenengan. Nah, kemudian kita yang mendapat amanat uang tadi itu, ya kita niatkan, saya niat mengeluarkan zakat fitrah ini yang diwakilkan atas saya kepada dari siapa pada tahun ini. Nah itu. Jadi niat itu kan ada untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk orang lain. Ya, keluarga itu yang wajib dinafkahi. Kalau orang lain itu yang mungkin teman atau saudara dan ya. Niat nggih wajib. Niat zakat fitrah, semua niat itu wajib dilafatkan dalam hati. Semua niat, semua ibadah. Adapun diucapkan lisan itu hukumnya sunnah. Diucapkan lisan itu hukumnya sunnah. Lah kapan niat zakat fitrah itu? Boleh ketika menyerahkan ke mustahik. Ya, dalam hati. Saya niat mengajar zakat fitrah ini untuk diri saya kepada yang diwajibkan atas saya pada tahun ini. Langsung, atau waktu menyerahkan ke panitia. Atau waktu beli beras. Misalkan beli beras 1 sak. Ini yang 15 kilo mau saya zakat, yang 10 kilo untuk mau dikonsumsi. Ya. Waktu itu kan nimbangi di rumah, nimbangi itu sambil menyisihkan itu boleh niat di situ. Hadza zakatu fitrati. Ini zakat fitrahku. Itu niat. Boleh dengan itu. Dalam hati, nggih. Kalau tidak niat ini tidak sah. Nggih. Satu persatu. Jadi ini zakat fitrah yang saya keluarkan untuk siapa yang diwajibkan atas mereka pada tahun ini lillahi ta'ala. Nggih. 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 Ya, ngeten.
Sebenarnya ini bukan hubungan dengan sah atau tidak zakat dengan beras yang lebih baik atau lebih kurang dari apa yang kita konsumsi. Sah atau tidak enggak, cuman ini dari keutamaan, ya. Kalau misalkan panjenengan 3 kilo loh, saya biasa 12.000 kok, boleh nambah beras saja, Bu. Iya, nggih. Itu pernah Pak ya, saya cerita sedikit. Saya masih jamek, belum seperti sekarang kantornya, masih tangga darurat itu. Itu ada orang mikul beras 1 sak Pak, 25 kilo. Wah, ke atas itu. Kemudian saya tanya, zakat fitrah Pak? Iya. Kan 25 kilo. Saya kira 10 orang. Siapa saja Pak? Jujur sama namanya ini, saya kasih daftar. Loh enggak, saya sendiri ini. 25 kilo. Berarti sisanya itu sedekah. Jadi kenanya zakat misalkan kewajibannya 2,5, berarti yang 22,5 ini sedekah. Jadi kalau mau lebih mantap, jadi Bu ya, jangan nambah uang Bu, nambah beras saja. Atau bisa nambah uang tapi uangnya untuk niat infak. Ya, untuk niat infak. Tetap sah, lebih rendah harganya dari yang kita konsumsi, tetap sah. Nggih. Tak apa-apa ya. Mungkin ada lagi yang bertanya barangkali. Nggih. Nggih. Untuk satu orang kita ini mengeluarkan empat tempat. Ya begini, jadi yang lainnya sedekah berarti. Ya, 4 tempat misalkan, yang di masjid ini yang wajib. Nah, yang 3 tempat ini ya sedekah. Ya, sedekah. Untuk ya, ya, ya yang di niatnya yang wajib ya. Di sana meskipun mungkin lafadznya zakat fitrah tapi jatuhnya ke sedekah, Atau tadi juga ada orang yang meninggal terus keluarganya ingin menzakati, bahasanya begitu. Nggak ngerti, waduh ini mengalami Ramadan setengah bulan, zakat itu bisa naik. Ya memang yang terucap zakat, tapi jatuhnya hukum ya sedekah. Orang yang meninggal tadi itu, atau bayi yang baru lahir tadi, ya lahirnya isya, takbiran, dia kan tidak wajib, tapi orang tua mungkin wujud syukur ya, tidak apa-apa wis, biar ikut 3 kilo gitu, itu sedekah bedanya. Nggih. Nggih. Iya. Iya. Ibu-ibu ini Masya Allah. Nggak kalah sama Matahari Ramayana ini kan. Ya nggak apa-apa Ibu ya, diskon. Bahasa diskon itu kan biasanya hanya bahasa marketing saja ya. Biasanya harga dinaikkan, jatuhnya juga sama. Paling selisih ya 1.000 atau 500, enggak yang sampai ya gitu. Minimal, minimal. Atau kita kalau mau ngecek diskon Bu ya, itu kan beras ada mereknya. Kita bandingkan ya. Biasanya merek A, ini berapa pasarannya? Oh sekian. Oh memang harganya sekian, ini diskon jadi sekian. Oh berarti dinaikkan dulu, kan tahu di situ kita ngecek merek itu. Mugi-mugi manfaat ya. Kalau punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.